Assalamualaikum Sobat Football United. Jumpa lagi ringan amatiran ala gua. Kali ini gua ingin membahas tentang sebuah artikel dari Manchester Evening News ya. Artikel ini sebenarnya ditulis tanggal 24 Mei sih. Tentang Aaron Wan-Bissaka yang penampilannya ini semakin memukau di Manchester United dan bisa jadi akan merubah masa depannya sebagai pemain sepak bola dengan kaitannya tentu saja di Manchester United. Penampilan Aaron Wan-Bissaka bersama dengan Manchester United saat ini dikabarkan bisa mengamankan masa depannya di klub ya, walaupun klub ini juga sedang mencari opsi-opsi lain terutama untuk posisi bek kanan. Disebutkan oleh Fabrizio Romano dan juga sumber-sumber lainnya kalau Manchester United ini sedang dalam proses untuk memperpanjang kontrak Diogo Dalot. Jadi proyek dari Erik ten Hag ini jelas ada Diogo Dalot. Mungkin Sobat Football United ada kritik A, B, C, D tentang Diogo Dalot. Kalau gue melihatnya seperti apa? Gue melihat Diogo Dalot ini belum jadi sebagai pemain. Masih ingin dibentuk lagi oleh Erik ten Hag sesuai dengan skema sistem yang ingin dibangun di Manchester United. Tapi dia melihat ya ada potensi dari Diogo Dalot untuk bisa memainkannya. Sehingga Aaron Wan-Bissaka musim lalu, musim dingin sempat dikabarkan akan dilepas. Tapi dengan penampilan yang semakin baik ya, ini dikabarkan ya bisa jadi semakin aman nih posisinya di Manchester United. Walaupun Crystal Palace, klub lama dari Aaron Wan-Bissaka, dikabarkan juga bersiap untuk mengajukan penawaran. Walaupun ya masih belum jelas juga ya. Jeremy Frimpong ini dikabarkan pernah didiskusikan sebagai ya pengganti ataupun alternatif kalau Wan-Bissaka ini cabut. Tapi sampai dengan Aaron Wan-Bissaka cabut, Manchester United tidak akan mendatangkan pemain baru. Walaupun demikian, dikabarkan kalau seandainya ada tawaran yang sangat luar biasa bagi Aaron Wan-Bissaka ini, Manchester United bisa saja mempertimbangkan untuk melepas sang pemain. Walaupun Erik ten Hag sendiri juga sangat-sangat terpukau dengan penampilan bek kanan ya, improvementnya luar biasa terutama di area sebelah kanan. Erik ten Hag juga sempat dihubungkan dengan Serginho Dest tahun lalu. Tapi pada saat itu Manchester United gagal untuk bisa melepas Aaron Wan-Bissaka. Dan ya belum ada langkah-langkah lainnya terkait dengan pemain ini. Aaron Wan-Bissaka juga dikabarkan terus memicu ketertarikan dari West Ham, termasuk juga di musim dingin kemarin, walaupun Erik ten Hag mengatakan tidak ya. Bagaimana dengan Diogo Dalot? Diogo Dalot yang memiliki starting line up atau tampil dari awal sebagai starter 20 pertandingan bersama dengan Manchester United musim ini juga sedang didiskusikan kontrak barunya ya. Barcelona memonitor sang pemain, lalu ada juga ketertarikan dari Borussia Dortmund, Juventus, AC Milan, AS Roma, Atletico Madrid. Jadi pemain ini memang pemain bagus, Diogo Dalot. Buktinya apa ini nih? Klub-klub besar ngantri betul ya. Kalau seandainya memang negosiasinya gagal dengan Manchester United, tapi dikabarkan oleh Fabrizio Romano ini sangat-sangat positif ya kabarnya, sehingga mungkin ya akan diresmikan agak belibet ya, sebagai pemain yang kontraknya baru saja diperpanjang di Manchester United. Disebutkan di akhir artikel kalau Manchester United ini nampaknya akan melepas Eric Bailly, Alex Telles, Harry Maguire, Brandon Williams, Axel Tuanzebe dan juga Phil Jones yang lebih dulu sudah rilis. Oke. Posisi bek kanan, bagaimana menurut gue Aaron Wan-Bissaka ini? Gue juga begini, ketika pemain ini didatangkan ya di zamannya Ole Gunnar Solskjaer, pada saat itu memang terlihat dari daya defensif dari pemain ini luar biasa. Sempat dijuluki sebagai Spider One ya kan, Spider Wan-Bissaka. Penampilannya luar biasa secara defensif, memang harus diasah lagi untuk menyerang ya. Tapi menurut gue pelatih yang bagus adalah pelatih yang bisa meningkatkan lagi kapasitas ya kan, kualitas dari pemain-pemain asuhannya, termasuk Erik ten Hag dengan Aaron Wan-Bissaka ini. So far so good, ada peningkatan yang luar biasa dan semoga ini bisa berterusan sampai dengan musim depan. Gua sih melihat sektor bek kanan ini memang bukan sisi yang yang menjadi prioritas besar sih untuk musim depan ya, melihat keterbatasan dana ya kan, lalu juga gua berpendapat begini, kalau terlalu banyak come and go itu juga nggak bagus bagi sebuah tim. Akan ada adaptasi besar-besaran lagi oleh skuadnya dan lain-lain, sehingga gue lebih melihat
sektor depan, tengah, dan mungkin juga back tengah ya. Ini yang mungkin Manchester United kalau seandainya memang Harry Maguire cabut ataupun Victor Lindelof cabut, tentu saja harus mencari penggantinya. Bagaimana dengan Eric Bailly, Alex Telles, Brandon Williams? Gue tidak melihat ada efek di sana ya. Termasuk pun juga Brandon Williams yang memang nyaris tidak mendapatkan menit bermain di bawah asuhan Erik ten Hag. Artinya memang Erik ten Hag ini tidak melihat ada dirinya itu Brandon Williams di skemanya, sehingga mungkin bisa diajukan pemain muda atau justru pemain lebih senior, itu juga bisa sih menurut gue. Tapi gue melihat sekali lagi ya, sektor bek kanan dengan Aaron Wan-Bissaka dan juga Diogo Dalot ini sudah oke. Tinggal ya semoga kompetisi yang terjalin di antara keduanya ini bisa memacu keduanya bisa lebih baik lagi. Sama dengan sisi kiri Luke Shaw dan juga Tarel Malacia. Itu sih menurut gue menanggapi artikel ini. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa, drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.